warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzun Arif dari Forum News Network. Bagaimana puasa Anda? Masih tetap semangat ya? Kita hari ini sudah memasuki hari ketiga. Masih panjang perjalanannya. Oke, saya akan mengajak Anda untuk seperti biasa membahas persoalan politik aktual dan saya kira yang paling menarik sekarang ini berkaitan dengan pencapresan ya, karena setelah tiga partai, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS menandatangani piagam deklarasi. Artinya ini akan Anies sudah dipastikan akan menjadi salah satu calon presiden pada Pilpres 2024. Dan kalau tidak ditersangkakan oleh KPK ya, karena ini masih tetap menghantui timnya Anies soal ini ya. Nah sekarang kita bicara tentang kalau gitu siapa yang lawan yang akan dihadapi oleh Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Ini saya ajak Anda untuk berbicara tentang agenda pertemuan Megawati dengan Presiden Jokowi. Karena ini kan sampai hari ini orang masih menduga-duga. Ini semacam teka-teki. Apa sih agenda pertemuan Megawati dengan Presiden Jokowi yang berlangsung akhir pekan lalu di Istana Merdeka? Dan ini kelihatannya sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak. Yang bocor ke media itu Presiden Jokowi menyodorkan nama Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo sebagai cawapres dan capres ya. Artinya Pak Prabowo menjadi capresnya dan Prabowo dan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Sebaliknya Ibu Megawati itu tetap akan mengajukan nama putrinya Puan Maharani pada Pilpres 2024. Sebagai apa? Kalau melihat data-data elektabilitas, yang paling masuk akal ya Puan Maharani itu sama posisinya seperti Ganjar Pranowo menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Tentu opsi ini bukan opsi ideal seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo, itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai the all Jokowi's man atau the all Presiden man, karena sekarang Pak Jokowi masih jadi presiden. Tetapi saya kira ini pasangan Prabowo dan dan Puan Maharani ini yang paling masuk akal ya. Ini bisa menjadi semacam win-win solution antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi akan tetap merasa aman karena ada figur yang menjaga kepentingan dia setelah dia lengser pada tahun 2024, yakni Prabowo. Sebaliknya bagi Ibu Megawati, perjodohan Prabowo dengan Puan Maharani ini memberi banyak keuntungan. Yang paling utama adalah tetap menjaga keberlangsungan Trah Soekarno dan sekaligus itu memastikan PDIP tetap dalam kendalinya atau setidaknya kendali keluarganya. Signal yang paling awal bahwa Puan itu akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 dan bukan Ganjar seperti yang diinginkan oleh Jokowi dan tentu bersama lembaga-lembaga survei dan para pengamat yang selama ini rajin mengendorse Ganjar Pranowo ya, itu kita dapat simak dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto itu selang 2 hari setelah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi di Istana yang berlangsung akhir pekan lalu ya, hari Sabtu ya. Semula Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto itu hanya menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas soal yang serius. Dia juga semula membantah ada kesepakatan soal nama-nama capres-cawapres yang akan diusung oleh PDIP. Tapi beberapa waktu kemudian dia memberi semacam petunjuk, semacam clue, semacam kisi-kisi. Soal nama nanti Ibu Megawati yang akan sampaikan. Ini kan pertemuan antar kader, nggak menghasilkan kesepakatan. Pertemuan antar kader ini menghasilkan kesepemahaman bagaimana gagasan Bung Karno diwujudkan. Itu disampaikan oleh Hasto Kristianto pada hari Senin 20 Maret 2023 atau 2 hari setelah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Coba diperhatikan, ini ada setidaknya 2 kisi-kisi penting ya. Pertama, tidak ada bukan kesepakatan, tapi ada kesepemahaman. Kedua, gagasan Bung Karno bisa diwujudkan. Kalimat itu bisa diartikan ya dalam pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu tidak ada kesepakatan dalam hal ini soal mengusung Ganjar Pranowo sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Sementara kalimat mewujudkan gagasan Bung Karno itu bisa diartikan dengan keberlanjutan dari Trah Soekarno. Puan sebagai putri Megawati ini secara ideologis bahkan lebih penting lagi secara biologis merupakan pewaris sah dari Bung Karno.
Semula memang Hasto kan menolak mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal pencapresan. Dia hanya menyatakan membahas soal yang serius ya, seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya. Soal kebangsaan gitu kata Hasto. Namun kan hari Senin kemarin Presiden Jokowi sendiri yang akhirnya membuka isi pertemuan dengan Ibu Megawati itu. Jokowi mengakui dalam pertemuan dengan Ibu Megawati dia membisiki kriteria siapa yang cocok menjadi calon presiden berikutnya. Yang jelas saya menyampaikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki, dari data-data yang kita miliki, kata Jokowi ketika berbicara dengan wartawan di Gedung Danapala Kementerian Keuangan hari Senin 20 Maret 2023. Ketika ditanya siapa calon yang dia bisikkan kepada Ibu Megawati, Jokowi menjawab singkat, calonnya tanya Bu Mega. Nah, tadi kalau Hasto menyatakan bahwa ini akan Bu Mega yang menyampaikan, ini kata Pak Jokowi, calonnya tanya Bu Mega. Dari pernyataan Jokowi, ini kita bisa sedikit merekonstruksi ya, atau setidaknya membayangkan bagaimana percakapan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi tersebut berlangsung. Jokowi menyodorkan angka-angka, data-data, ini maksudnya data-data survei yang secara berkala memang dilakukan oleh Istana dengan menggandeng sejumlah lembaga survei. Ini kebiasaan lama Pak Jokowi yang sangat percaya dengan data-data survei gitu ya. Malah ada seorang wartawan asing yang menyebut bahwa meja kerja Pak Jokowi itu lebih banyak tumpukan data-data lembaga survei ketimbang soal ya agenda-agenda kenegaraan. Ini seorang wartawan asing menyatakan semacam itu. Jadi bisa diduga bahwa Pak Jokowi itu menyodorkan data dari survei bahwa nama Ganjar Pranowo nih yang paling unggul dan kemudian disusul Prabowo. Dan Jokowi beberapa waktu lalu kan juga sempat bertemu dengan Puan Maharani ya. Ini kalau tidak salah pertemuannya berlangsung di Istana Bogor ya. Kabarnya pada waktu itu Puan minta dukungan Jokowi untuk pencapresan, namun sebuah sumber kala itu mengatakan bahwa Jokowi kemudian menunjukkan data-data dari lembaga survei bahwa elektabilitas Puan itu masih sangat rendah dan kemudian Pak Jokowi memberikan waktu pada Puan Maharani untuk meningkatkan elektabilitasnya kalau dia ingin didukung oleh Jokowi. Namun seorang bos lembaga survei itu meyakinkan Jokowi bahwa elektabilitas Puan itu tidak mungkin didongkrak lagi. Artinya pada waktu itu sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi ya tidak mungkin mendukung Puan karena elektabilitasnya sangat rendah. Namun tampaknya Megawati tidak terpengaruh dengan data-data tersebut dan dia punya kalkulasi sendiri terutama berkaitan dengan Puan Maharani. Kepastian Megawati tetap ngotot mencalonkan Puan itu terkonfirmasi ketika hari Jumat, tanggal 24 Maret kemarin ya, tanggal 24 Maret 2023, Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Merdeka. Puan tidak menyebut pertemuan tersebut membahas soal pencapresan. Di akun Instagramnya dia menyatakan bahwa sebagai Ketua DPR, saya terus mendorong sinergi antar lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak hanya terkait pelaksanaan fungsi DPR, tapi juga soal menyelesaikan isu-isu nasional termasuk persiapan pemilu tahun depan dan membahas rencana beberapa undang-undang yang penting, itu ujar Puan. Namun ini kalau Anda cermati ini ada satu clue juga yang disampaikan oleh Puan Maharani karena dia petunjuk yang disampaikan oleh Puan Maharani itu sangat unik. Dia menyatakan begini, ternyata ini pertemuan serba dua loh, dua pemimpin, dua kader PDI Perjuangan bertemu di tanggal 2 Ramadan. Apa ya maksud dari unggahan Puan Maharani tadi serba dua tadi ya? Pertemuan Puan dengan Jokowi dan pernyataan Puan tentang serba dua ini saya kira bisa diartikan merupakan kelanjutan pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi sebelumnya. Puan Maharani ingin memastikan Pak Jokowi itu memberikan dukungan kepadanya untuk maju Pilpres 2024. Bagaimanapun juga dukungan dari Jokowi sebagai presiden itu sangat penting bagi Puan dan PDIP. Nah kalau gitu apa dong opsinya agar Jokowi mau mendukung Puan maju pada Pilpres 2024 dengan elektabilitas yang sangat rendah? Yang paling masuk akal ya tadi itu siapa yang akan dipasangkan dengan Puan, dan dalam hal ini tentu saja tidak mungkin Ganjar Pranowo ya, dua-duanya PDIP. Yang paling mungkin adalah berpasangan dengan Prabowo. Setidaknya itu ada beberapa pertimbangan mengapa Puan harus berpasangan dengan Prabowo sebagai cawapres tentu saja. Pertama dari sisi elektabilitas kita tadi sudah singgung, harus diakui elektabilitas Puan Maharani itu masih sangat rendah. Berbagai upaya untuk mendongkrak itu kelihatannya sangat berat ya. Jadi tidak mungkin dia memaksakan diri untuk menjadi capres. Jadi pilihannya yang paling pas jadi cawapres. Namun jangan lupakan, jangan meremehkan Puan ya, karena bagaimanapun kalau kita menyebut nama Puan itu di situ ada nama PDIP dan tentu saja nama Ibu Megawati.
Megawati ini loyalisnya luar biasa, dan kemudian PDIP sebagai mesin politik itu sangat solid. Kedua, dengan berduet dengan Prabowo, maka setidaknya opsi itu diharapkan bisa diterima oleh Pak Jokowi, karena selama ini kan Pak Jokowi juga sudah bolak-balik mengendorse Pak Prabowo. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir ini, Pak Jokowi selalu mengajak Pak Prabowo dalam berbagai kegiatan. Sebaliknya, Pak Prabowo juga tampak sekali upayanya untuk meyakinkan Jokowi bahwa dia bisa diandalkan untuk menjaga kepentingan pasca Jokowi lengser, termasuk masa depan politik anak dan menantunya. Dan kepada media ketika ditanya soal dia runtang-runtung di tenteng Pak Jokowi kemana-mana, Prabowo menyatakan bahwa ada kemungkinan begini, kata dia sebagai jenderal, sebagai tentara, dia cukup profesional di bidang kemiliteran. Tetapi di dalam masalah mengelola negara, kata dia, ya Pak Jokowi itu pasti lebih hebat dari dia. Karena itu Pak Jokowi ingin mendidik dia dalam mengelola negara. Itu kata Pak Prabowo. Ketiga, memasangkan Puan dengan Prabowo ini bisa menjadi semacam ya pembayaran utang lama, komitmen Ibu Megawati sebagaimana pernah mereka sepakati dalam perjanjian batu tulis. Ya, dalam perjanjian batu tulis itu disebutkan bahwa Ibu Megawati itu akan mendukung Prabowo setelah mereka berdua berpasangan dalam Pilpres 2009. Pada waktu itu Prabowo berpasangan menjadi cawapresnya dari Ibu Megawati, berhadapan dengan SBY dan yang berpasangan dengan Budiono, dan Yusuf Kala yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Dan seperti kita ketahui kan akhirnya mereka ini kalah juga melawan SBY dan Budiono, dan harusnya dalam Pilpres berikutnya, ya di Pilpres 2014 itu sesuai dengan janji Ibu Megawati akan mendukung Pak Prabowo. Ternyata Ibu Megawati dalam Pilpres 2014 itu dan kemudian berlanjut pada Pilpres 2019 mendukung Jokowi berhadapan dengan Prabowo. Dan seperti sama-sama kita ketahui, Jokowi yang didukung oleh Ibu Megawati mengalahkan Prabowo. Jadi kalau sekarang Ibu Megawati dipasangkan Pak Prabowo dengan Puan, ya saya kira ini impaslah hutangnya, ya janji dalam perjanjian batu tulis itu sudah dipenuhi oleh Ibu Megawati. Yang keempat, dengan memilih Prabowo dan bukan Ganjar, maka kepentingan politik dan keberlangsungan Trust Soekarno di PDIP itu tetap berlanjut. Seandainya Mega memilih mencalonkan Ganjar, maka dipastikan karir politik Puan Maharani ini akan berakhir. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan Ganjar itu bisa mengambil alih PDIP pasca Megawati. Pertanyaannya, bila benar akhirnya Pak Jokowi sepakat mendukung duet Prabowo-Puan, bagaimana dengan nasib Ganjar Pranowo? Secara politis peluangnya sudah tertutup, sebab tanpa dukungan PDIP, Ganjar Pranowo itu bukan siapa-siapa. Saya yakin tidak ada partai yang akan mengusungnya, walaupun lembaga survei meyakinkan bahwa justru PDIP yang akan ditinggalkan oleh pemilihnya kalau tidak mengusung Ganjar Pranowo. Apalagi kalau kemudian Pak Jokowi memang memutuskan mendukung pasangan Prabowo Puan Maharani, ya maka Ganjar Pranowo game over. Anda pasti bertanya-tanya dong, seberapa kuat nih pasangan Prabowo Puan? Apakah Puan tidak akan menjadi titik lemah dari Prabowo? Jangan lupa sekali lagi, Puan Maharani mempunyai mesin politik yang solid dan ada nama besar Megawati di belakangnya. Bila dipadukan dengan mesin politik Gerindra dan juga pendukung dari Pak Prabowo plus dukungan dari Jokowi, ini yang bisa mengerahkan berbagai sumber daya negara yang berada di tangannya. Ini jangan lupa ya, Pak Jokowi itu masih presiden, dia masih punya pengaruh terhadap alat keamanan negara, alat intelijen, kepala-kepala daerah, sampai KPU, itu bisa dikerahkan oleh Pak Jokowi, maka sekuat Prabowo Puan ini tidak bisa dianggap remeh. Sekarang ini memang tergantung bagaimana sikap Pak Jokowi selanjutnya. Apakah dia tetap ngotot mengusung opsi Prabowo Ganjar dengan risiko berhadapan dengan Megawati, atau mendukung pencapresan Puan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kalau dari Pak Prabowo, saya kira pasti punya kalkulasi, memang akan lebih menguntungkan kalau berpasangan dengan Puan, karena ketika dia berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebenarnya itu satu segmen ya, karena dari beberapa survei menyebutkan bahwa pendukung Pak Jokowi itu lebih banyak memilih Ganjar dan kemudian memilih Pak Prabowo. Tetapi kalau kemudian Ganjar tidak maju, kan ini semua mereka akan mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo. Kira-kira begitu logikanya ya. Belum, jadi ditambah tadi, ini memang luar biasa. Jangan sekali lagi dianggap remeh ya. Nah, kalau begitu, ini memang akan menjadi seru karena konfigurasinya pasti akan berubah. Partai-partai politik itu akan mulai mencari
mencari apa ya, mencari peluang di mana mereka akan bergabung. Apakah bergabung dengan kubu Anies Baswedan yang sudah dipastikan akan didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, atau bergabung dengan Prabowo dan Puan yang didukung oleh Gerindra dan PDIP. Atau sebenarnya opsi ketiga, partai-partai ini juga bisa membentuk koalisi sendiri. Tapi tentu mereka akan kesulitan untuk mencari siapa capres yang akan mereka usung. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.